Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Novi Mariana, STMT IPU ASEAN selaku pengajar mata kuliah metodologi penelitian. Di sini kami dari kelompok 4 dengan anggota yang pertama Muhammad Dulan dengan NIM 316021000093. Yang kedua Novita Awali Nurul Hikmah NIM 316021000094. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis sistem peramalan pengadaan kebutuhan bahan baku lemari dengan metode Weighted Moving Average pada PT Ibako Nusantara. Yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Julian. Latar belakang PT Ibako Nusantara bergerak di bidang manufaktur furnitur. Ketersediaan bahan baku pada PT Ibako Nusantara merupakan hal yang sangat penting. Kekurangan persediaan bahan baku memperlambat pengiriman pesanan customer tepat pada waktunya. Agar proses produksi berjalan dengan lancar, PT Ibako Nusantara perlu mengadakan persediaan bahan baku yang ekonomis. Untuk mengendalikan persediaan bahan baku, maka dibutuhkan suatu metode peramalan atau forecasting yang merupakan suatu teknik untuk mengidentifikasi suatu model yang dapat digunakan untuk meramalkan kondisi pada waktu yang akan datang. Untuk perumusan masalah, yang pertama bagaimana cara menentukan peramalan pengadaan bahan baku pada PT Ibako Nusantara. Yang kedua, berapa jumlah pemesanan bahan baku yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan customer. Dannya akan dibacakan oleh Mbak Novita. Pembatasan masalah yang pertama, penelitian ini dilakukan di PT Ibako Nusantara. Yang kedua, penelitian dilakukan pada bulan Mei 2023 sampai bulan April 2024 selama 12 bulan terakhir. Yang ketiga, penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, atau interview kepada pihak terkait di PT Ibako Nusantara. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui bagaimana cara menentukan peramalan pengadaan bahan baku pada PT Ibako Nusantara. Yang kedua, untuk mengetahui berapa jumlah pemesanan bahan baku yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan customer. Manfaat penelitian bagi perusahaan yaitu menjadi pertimbangan bagi PT Ibako Nusantara untuk mengoptimalkan persediaan bahan baku dan memberi masukan bagi perusahaan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, bagi peneliti, yaitu menambah ilmu pengetahuan dan dapat membandingkan teori yang diperoleh saat kuliah dengan penerapan di dunia kerja. Banyak tinjauan pustaka. Penelitian 1 yaitu Erlinda et al. 2022 dengan judul peneliti implementasi sistem peramalan pengadaan kebutuhan bahan. Sumber Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Permasalahan terjadi kelebihan dan kekurangan dikarenakan penggunaan yang tidak menentu. Menggunakan metode Weighted Moving Average dengan hasil penelitian, sehingga dalam penelitian ini diperoleh hasil akurasi peramalan terbaik pada nilai 0,0067. Selain itu, berdasarkan hasil pengujian black box testing diperoleh hasil bahwa sistem mampu berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dan ini sesuai dengan hasil pengujian acceptance testing diperoleh nilai akumulasi sebesar 86,60%. Penelitian kedua, Ayu Rahayuni Rahim et al. 2022 dengan judul penelitian implementasi sistem peramalan persediaan bahan baku laundry. Sumber Digital Intelligence. Permasalahan keterlambatan waktu penyelesaian penelitian dikarenakan kekurangan bahan baku yang disebabkan oleh tidak pastinya jumlah pelanggan dan jumlah cucian. Metode Weighted Moving Average. Penelitian dengan metode Weighted Moving Average pada sistem peramalan persediaan bahan baku laundry yang harus disediakan pada bulan Oktober 2021, yaitu dengan jumlah sebesar 16 kg deterjen dan mendapatkan nilai hasil rata-rata kesalahan peramalan yaitu MAPE 8,714% atau 9%. Untuk penelitian ketiga, Kusuma et al. 2021, judul peneliti implementasi metode Weighted Moving Average pada sistem prediksi stok tembakau lokal.
dengan sumber coding jurnal komputer dan aplikasi. Permasalahan banyaknya jenis produk tembakau yang dijual di outlet progresif nikotina menyebabkan pengelola outlet kesulitan dalam mengatur persediaan stok tembakau. Metode Weighting Moving Average. Hasil penelitian tingkat keberhasilan prediksi stok tembakau menggunakan metode Weighting Moving Average untuk bobot 3 adalah 77,36%, bobot 5 adalah 78,164%, dan bobot 7 adalah 79,051%. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan metode Weighting Moving Average yang mendapatkan nilai error terkecil dan pengujian menggunakan mean absolute percentage error, didapatkan nilai bobot terbaik adalah bobot 7 dengan nilai error 20,949% dengan kemampuan prediksi layak. Penelitian keempat, Yuliani et al. 2022, sistem forecasting untuk pengadaan materai biji plastik menggunakan metode Weighting Moving Average. Kasus PT Tri Persada Mulia. Sumber Jurnal Teknologi Komputer dan Informasi. Permasalahan pada PT Tri Persada Mulia memiliki permasalahan yaitu kurang persediaan material dapat memperlambat pengiriman pesanan pelanggan tepat pada waktunya. Metode Weighting Moving Average. Hasil penelitian dari hasil perhitungan diperoleh nilai MAD sebesar 2,130 kg dengan hasil peramalan sebesar 13.233 kg, maka pemakaian jenis material sisi pada bulan Januari 2015 diperkirakan berkisar antara 11.113 kg sampai dengan 15.353 kg. Yang terakhir, penelitian kelima, yaitu Tiranda et al. 2022, sejauh penelitian analisis peramalan kebutuhan bahan baku pada PT Alta Kencana Raya. Sumber Jurnal Agroindustri Berkelanjutan. Permasalahan PT Alta Kencana Raya tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar. Hal tersebut karena permintaan yang tinggi sehingga perusahaan tersebut tidak dapat memperkirakan kebutuhan bahan baku. Metode Regress Linear, Single Moving Average, dan Single Exponential Moving. Hasil penelitian metode peramal terbaik pada penentuan kebutuhan bahan baku buah pinang yaitu menggunakan metode regresi linear yang menghasilkan nilai MSD terkecil yaitu 25.444.881. Pada metode tersebut diperkirakan bahwa kebutuhan bahan baku di PT Alta Kencana Raya pada tahun 2022 akan mengalami peningkatan sebesar 1,63% menjadi 1.203.617 kg. Selanjutnya landasan teori. Bahan baku yang pertama, bahan baku langsung. Semua bahan baku yang merupakan bagian dari bahan jadi yang dihasilkan. Dengan untuk bahan baku tidak langsung, yaitu bahan yang ikut berperan dalam proses produksi tetapi tidak secara langsung tepat pada barang jadi yang dihasilkan. Persediaan menurut Regan et al. 2015, persediaan adalah sejumlah bahan atau barang yang tersedia untuk digunakan sewaktu-waktu di masa yang akan datang. Persediaan atau inventory merupakan salah satu komponen yang mempunyai peranan penting dalam suatu perusahaan. Untuk peramalan sendiri merupakan seni dan ilmu dalam memprediksi kejadian yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Pengertian lain peramalan adalah penggunaan data atau informasi untuk menentukan kejadian pada masa depan dalam bentuk perhitungan atau perkiraan dari data yang lalu dan informasi yang lainnya untuk menentukan terlebih dahulu atau perkiraan. Mukarram 2019. Dengan metode peramalan yaitu yang pertama moving average, yang kedua exponential smoothing, yang ketiga weighting moving average. Untuk pengukuran hasil akurasi peramalan sendiri ada MAD, MSE, MFE, dan MAP. Hipotesa pada masalah yang dihadapi oleh PT Baku Nusantara adalah pengiriman bahan baku yang digunakan untuk membuat lemari yang mepet dengan lead time bahkan melebihi lead time. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan menerapkan peramalan pengadaan bahan baku menggunakan metode Weighting Moving Average yang bertujuan mendapatkan hasil peramalan yang digunakan untuk pengadaan bahan baku di masa depan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Vita. Kurang
rangka teori. Yang pertama yaitu objek permasalahan. Permasalahan di sini yaitu pengiriman bahan baku mengalami keterlambatan dengan lead time bahkan melebihi lead time. Kemudian teori permasalahan, adanya peramalan produksi manajemen perusahaan akan mendapatkan gambaran keadaan produksi di masa yang akan datang. Kemudian melakukan analisa peramalan. Analisa peramalan yaitu pengadaan bahan baku lemari menggunakan metode wet time moving average untuk menentukan pemesanan di masa depan. Kemudian pengolahan data, yang pertama yaitu perhitungan peramalan dengan metode wet time moving average, yang kedua perhitungan MAD, MSE, dan MAPE. Kemudian ada hasil akhir yaitu mengetahui hasil peramalan permintaan customer di masa depan. Yang kedua, mengetahui jumlah bahan baku lemari yang akan dipesan di masa depan. Metode penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang ada observasi lapangan yaitu pencatatan dan pengamatan secara langsung. B. Studi pustaka, mencari referensi dari beberapa sumber berupa buku-buku, jurnal, artikel, ilmiah, dan lain-lain. C. Identifikasi masalah, yaitu bagaimana cara menghitung peramalan untuk pengadaan bahan baku lemari. Pengumpulan data, yang pertama di data primer. Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh dari sumber asli. Di sini yaitu melakukan wawancara kepada karyawan departemen divisi di PT Ibaco Nusantara. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Di sini data sekunder adalah penelitian dengan melakukan mencari data permintaan dan data bahan baku lemari. Kemudian pengolahan data, yang pertama yaitu perhitungan data permintaan, yang kedua peramalan menggunakan metode wet time moving average, kemudian menghitung MAD, MSE, dan MAPE. Yang ketiga yaitu data diolah menggunakan perhitungan manual sesuai rumus dan dibantu dengan Microsoft Excel. Analisa dan interpretasi hasil. Analisa terhadap hasil pengolahan data yang telah dilakukan setelah diketahui hasil dari peramalan, hasil dari pengolahan tersebut untuk menentukan jumlah bahan baku lemari yang akan dipesan di masa depan. Kesimpulan dan saran. Tahap ini setelah dilakukan pengolahan data dan analisis hasil pengolahan data, maka dapat dihasilkan beberapa kesimpulan untuk akhir penelitian ini dan kemudian akan diberikan beberapa saran ataupun usulan perbaikan terhadap perusahaan. Kemudian ada diagram alir, yaitu dari seperti yang tertera di dalam layar. Kemudian untuk jadwal kegiatan, yaitu tempat pelaksanaan di PT Ibaco Nusantara, waktu pelaksanaan selama 3 bulan, dan perkiraan waktu pelaksanaan bulan Juli 2024 sampai bulan September 2024. Untuk rencana jadwal kegiatan seperti ada yang di layar. Selanjutnya saya kembalikan kepada Muhammad Zainal. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.